sahabat MC dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya sukses selalu. Berjumpa kembali dengan saya Sumedi Al-Jamuri di channel Master Jamur Indonesia. Oke sahabat MC dimanapun berada, pada kesempatan ini saya berada di Sumatera Selatan ya, tepatnya 2 hari kemarin ya. Dari kemarin saya berada di Tugu Mulyo, juga berada di Megang Sakti, Musirawas, Sumatera Selatan. Nah sahabat-sahabat semua, salah satu tujuan pokok saya berada di Sumatera Selatan ini adalah untuk mengeksplor salah satu potensi jamur yang ada di Indonesia, yang baru-baru ini sedang viral dan dicari oleh konsumen ya, terutama oleh pedagang-pedagang jamur edible sekaligus jamur non edible, yakni jamur susu harimau atau mungkin akrab dikenal juga dengan ya, tiger mushroom atau jamur susu harimau. Nah sahabat-sahabat semua, sebetulnya jamur susu harimau ini sudah cukup banyak di Indonesia yang bisa diketemukan di Nusa Tenggara Timur ya. Kemarin saya dapat videonya dari salah satu subscriber dari Nusa Tenggara Timur, daerah Flores ya. Di sana sudah dibudidayakan secara tradisional. Demikian juga di Kalimantan, utamanya Kalimantan Barat ya, di Pontianak juga sudah dikembangkan jamur susu harimau yang dibudidayakan secara tradisional, yakni mengambil batang-batang kayu yang sudah ada jamur susu harimaunya, kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian dibudidayakan. Nah saat ini sahabat-sahabat semua, ternyata sudah ada pembudidaya jamur susu harimau yang menggunakan teknologi pengembangan kultur jaringan seperti halnya jamur tiram ya, maupun jamur kuping dan jamur yang lain, sehingga media tanamnya menggunakan media backlog ya. Saat ini yang akan kita kunjungi budidaya jamur susu harimaunya adalah di kota Lubuk Linggau ya, tepatnya di tempat Pak Budi ya, Pak Budi Jamur Linggau. Mungkin sahabat-sahabat semua nanti kita ajak ke lokasi beliau ya, ke Lubuk Linggau. Oke, ikuti terus videonya. Oke sahabat MCI dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya sudah berada di kota Lubuk Linggau, dan akhirnya alhamdulillah bisa ketemu dengan salah satu perintis ya, bukan salah satu, bahkan mungkin perintis jamur susu harimau yang ada di Sumatera ini, yakni dengan Pak Budi. Beliau Pak Budi ya, ini ya oke. Nah, sahabat-sahabat semua nanti bisa untuk lebih lanjut ya, mampir ya di channel YouTube dari Pak Budi, yakni Biji Linggau Channel. Biji Linggau Channel atau Budi Jamur Linggau begitu ya, kalau saya tidak salah, Budi Jamur Linggau Channel, tapi disingkat menjadi Biji Linggau Channel. Sekali-sekali silakan sahabat-sahabat semua kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana budidaya jamur susu harimau ini atau tiger mushroom, silahkan mampir di channel Biji Linggau Channel. Pak Budi, mungkin intinya kita jauh-jauh dari Jogja, salah satu tujuan saya ya ingin mengenalkan jamur susu harimau, termasuk mungkin potensi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat ya Indonesia untuk bagaimana mengangkat salah satu potensi jamur ini yang menjadi potensi ekonomi yang layak untuk dikembangkan. Ya, mungkin monggo nanti saya ngikuti jenengan aja bagaimana sahabat-sahabat semua budidaya jamur susu harimau di tempat ini ya, di tempat Pak Budi Linggau Channel ini. Oke, ikuti terus langsung ke lokasi. Oke, nah sahabat-sahabat semua, taruh dari teknis pembuatan media hampir sama dengan yang jamur tiram ya, seperti yang dilakukan Pak Budi di sini ya. Pembuatan medianya, backlognya itu hampir sama dengan jamur tiram, termasuk sterilisasinya gitu ya.
Oke sahabat-sahabat semua ya, kita bisa lihat ini cara budidaya jamur susu harimaunya ya, sekilas seperti ini. Menggunakan benihnya hampir sama dengan tiram ya Pak ya? Ya. Medianya, media tumbuh benihnya hampir sama dengan jamur tiram seperti ini ya. Nanti lebih lengkapnya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Budi sendiri ya. Yuk. Ya, Nih, ini tempat untuk, memang harus gelap gitu Pak Budi ya? Bukan harus gelap, ini berhubung ini kan bekas hatchery ikan. Oh gitu. Ini yang sore mana? Oh iya iya. Oh ini Kayak ini semalam. bisa kelihatan nggak? Oke ya. Ini jamur susu harimaunya ya. Ini udah tumbuh ya, istilahnya udah. Ini nggak tumbuh mengakar yang kalau kita lihat di susu harimau kan ada atasnya kayak jamur lingsi itu. Ini? Oh ini ya ya. Oke ya. Susu harimau. Balik sini lagi Pak. Oke, geser sini ya. Wih, ini udah besar malah Pak. Wow ini gede banget. Oh otomatis ya. Angkat sendiri deh. Ini tanah atau media serbuk juga Pak Budi? Serbuk sudah lapuk Pak. Sudah lapuk ya. Oh berarti medianya bisa untuk media lagi ya? Tanah juga bisa. Oh ini Pak. Terang ya. Gimana? Ini kan bekas-bekas kolam-kolam apungan Pak, atau bekas kolam-kolam ini. Oh ini ya jamurnya bukan? Bukan. Oh bukan, jamur lain ya? Ini jamur liar nggak? Yang nggak jelas ini. Jadi nggak ada retaan-retaan ini? Gimana Pak? Retaan ini bukan dari tumbuh itu? Bukan? Ini kayaknya dari bawah? dari di tekanan dari sundur bawah. gitu ya? Sundur ya? Udah mulai sini. Oleh mungkin Pak Budi di Kemana nih? Ini apa ini? Ini yang itu kontam Pak. oh kontam bukan jamurnya. Jamur karet. Oh jamur karet. Itulah memang suka duka JSH ini. Iya iya iya. Oke sahabat MCI dimanapun berada, mungkin kita bisa ngobrol sekilas dengan ahlinya langsung ya, dengan Pak Budi ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Budi bagaimana awal mula dari pengembangan jamur SH atau susu harimau ini. Jadi kalau sekedar untuk awal mula gini Pak ya. Awal mulanya jadi kita cuma versi iseng Pak, iseng. Jadi ada informasi dari teman juga, salah satu dari Medan, coba bantu kembangin jamur susu harimau. Setelah kita kembangin kayak ketagihan Pak, dengan ruangan sempit, dengan kita manfaatkan ruangan yang ada, kayak bisa kita budidaya. Terus kayaknya dari hasil lumayan loh. Jadi kalau untuk cara pembuatan sebenarnya nggak jauh-jauh beda Pak dengan jamur tiram gitu ya, pembuat benihnya gitu ya. Jadi untuk dari media yang sudah siap kemudian ditanam benih kultur itu prosesnya juga hampir sama, 1 bulan gitu. Hampir sama Pak. 1 bulan full gitu ya, seperti ini. Tapi kalau untuk JSH Pak bisa 2 bulanan Pak. Oh 2 bulan. Ini bisa full. Ini kontaminasi Pak. Nanti kontam ya, jadi bukan benih. Sudah kita pisah ini terkontam. Oh ini bukan benih jamur SH ya. Oh, jadi ini yang terkontaminasi sahabat semua, ini jamur karet ternyata ya. Jamur karet. Di bagian situ aja lebih banyak Pak. Oke siap, yang tumbuh ya. Ini kan bekas kita yang di sini kan untuk tanam di sini kemarin kan. Istilahnya sortirannya kan Pak. Sortirannya yang belum kita tanam. Jadi kalau cara pembuatannya sama Pak. Sama ya. Sama. Jadi kalau misalnya sudah ini Pak Budi, ini sudah full gitu, proses berikutnya seperti apa? Nah kalau sudah full misalnya kayak mana ya, udah full ya. Nah gini coba. Nah itu yang sudah full ini ya. Ini kalau sudah full udah kita buka plastik, kita buka Pak, buka total. Buka total kemudian kita tanam. Ditanam ya, ditanam seperti ini ya di kolam-kolam ini. Nah, terus ini karakter jamur susu harimau pasti ada serat-serat apa kayak gelembung gitu ya, gelembung plastiknya. Warna coklat ini, Itu hampir sama dengan shiitake juga sama, shiitake seperti itu juga. Gini lah kalau untuk jamur susu harimau. Itu juga ada kan di channel aku perbedaan susu harimau dengan jamur tiram ada. Oh, perbedaan dari pertumbuhan miselium ya. Jadi intinya kalau sudah full, buka total, kemudian dibenamkan, timbun gitu ya. Kita tunggu ya selama 4 bulan udah siap panen Pak. Oh, jadi dari dibenam itu 4 bulan sudah siap ya? Sederhana Pak, jadi sebenarnya JSH ini enggak kayak mana ya, perawatan kayaknya enggak terlalu susah ya. Atau mungkin ada karakter apa, misalnya suhu kelembaban
atau yang lain. Kalau kita lihat di sini kan rumah jamurnya nggak beda jauh lah dengan tiram atau apa gitu ya. Ini kan dalam ruangan Pak. Nah. Mas, kita kan ada banyak juga di luar ruangan. Oh, juga gitu ya. Oh, iya. Jadi ini kan cuma kita memanfaatkan. Gitu siap. Gitu. Ruangan juga ada. Oke, siap. Itu aja Pak, sederhana Pak. Jadi dari benih 1 bulan sampai 2 bulan full dibenamkan. 4 bulan tumbuh ya, bongkar. Nah, kalau satu media backlog ini kisaran berapa Pak? Panennya? Nah, untuk hasil dari jamurnya? Sama Pak, sama kayak tiram, cuma perbedaan di JSH ini kan kering. Kalau pas basah itu ya hitung-hitungan sama kayak tiram juga. Oh iya. Maksudnya beratnya gitu ya? Ya, hampir sama. dari berat backlog ke berat hasil ya kan sama, hitungan sama kayak tiram. Cuma cuma tiram itu basah, ini kita keringkan. Sama mungkin paling pengurangan sekitar 40% lah Pak. Rendemen 40%. Ya. Sama yang beda mungkin harga gitu ya? Pasti. Ya. Harganya kan saya lihat fantastis ya. Gitu kan. Kalau untuk harga. Perbedaannya cuma itu sahabat sekalian ya. Jadi kalau dari prosesnya sepintas ya, dari penasaran saya selama ini ternyata ketika kita terjun ke lokasi Pak Budi langsung ya, ternyata nggak berbeda jauh ya dengan jamur kayu yang lain seperti tiram, kuping, lingsi, shiitake. Itu hanya bedanya kalau ini menggunakan dibenamkan ya di dalam tanah ya. Sama mungkin masa petiknya sebenarnya hampir sama dengan jamur lingsi juga ya. Lingsi kan sekitar 3 sampai 4 bulan gitu. Cuman yang membuat berbeda sahabat-sahabat semua ternyata harga dari jamur susu harimau ini yang cukup fantastis dibanding jamur-jamur yang lain. Termasuk jamur yang selama ini kita kelola ya, jamur lingsi yang kita anggap fantastis, ternyata ada yang lebih fantastis lagi gitu harganya. Gitu ya sahabat-sahabat MCI semua, nanti kita bisa lihat di sebelah nanti. Kita ikuti Pak Budi ya, nanti akan diajak kemana gitu. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Yuk. Iya. Kita masih banyak kurang backlog, itu juga ada tanah. Oh iya. Oke ya sahabat MCI, kalau tadi versi di dalam kumbungnya, ini yang versi outdoor ya, versi di luar kumbung, karena memang secara alamiah itu jamur di luar di hutan ya, di hutan. Kalau kita lihat di Pontianak atau mungkin di NTT itu kan memang di hutan bahkan cara budidayanya sederhana, cuman kayu-kayu yang ada benihnya itu dikumpul dari satu diuruk ya, ditimbun pakai tanah. Ternyata ini pakai media backlog ya. Ada yang udah ini Pak Budi ada. Ini juga udah ada Pak. Oh iya, coba sini. Wah ini diinjak nggak apa-apa ini? Nggak, itu kalau ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Coba ini, ini sahabat semua ini ya. Ini jamur susu harimaunya, jadi posisi tubuhnya berada di atas ya. Nggak nentu, kadang ini di bawah. Locknya dengan jarak tanam berapa ini Pak Budian? Mepet aja, satuin aja. Oh gitu. Maksudnya mepet ke bawah atau ini di atasnya hanya di dikit bawah, aja? Di bawah tanah, backlog baru tanah lagi. Oh gitu, iya. Ini kan kalau saya lihat hampir sama dengan jamur kancing portabello kan backlog, tapi di atasnya itu untuk menumbuhkan jamurnya kasih tanah. Ya casing lagi. Casing gitu ya. Ini casing. Bawah tanah, backlog, casing. Ya, cuman casingnya kan kalau di jamur kancing atau jamur portabello itu kan disterilisasi, kalau ini kan enggak ya? Enggak. Kalau yang jamur itu kan disterilisasi dulu tanahnya. Siap ya, ini rencana kemarin untuk lingsi kemarin ini, tapi cuma gitu. Pengen aja. Saya ada membawa benih 2 lagi, nanti silahkan dicoba aja. Langsung di ini aja, satu ditanam, satu dibotolkan, enggak apa-apa. Kalau enggak Pak, kalau untuk lingsi, kalau nanti ada teman yang sana yang mau, aku bukannya nanti takutnya mubazir Pak. Otaknya lagi belum ke sana. Takutnya mubazir lagi. Itu botol-botol lingsi semua tuh udah keluar dari botol semua nanti. Oh gitu. Nggak terkejar lagi. Iya, siap. Di daerah panas kan cocok ya. Cocok fotonya. Cuma kan di botol emang dia kecil kan. Kalau memang kita harap maklum lah Pak, mau posisinya nggak kurus kan. Seram nggak, kena hujan panas juga. Iya.
jamur Tapi lingsi. yang udah. Nah ini sahabat semua, ini yang beberapa waktu yang lalu Pak Budi minta benih lingsi ya, dicoba tapi nggak sempat menanam di backlog itu ya Pak ya. Jadi cuma tumbuhkan di botol, muncul semua di botol jamur lingsi. Kalau di Jogja saya dianggap spesialisnya sih lingsi kan, karena yang lain kan nggak pada lingsi, kalau saya lingsi. Iya. Tapi kemarin bagus Pak, aku kena panas ini Pak ya. Ya karena ini kan dapat matahari langsung, ini kan trichoderma ya. Ini kalau Pak Budi bikin benih lagi sepanjang ini Pak, karena dari sisi waktu dia lebih lama. Kemudian dari sisi ngambil benihnya agak susah, apalagi lingsi kan udah tumbuh. Dengan korek itu ulet, nggak bisa. Ini paling aku kalau misal untuk kembangkan lagi, aku ambil cari yang bagus, kultur aja nih Pak nanti Pak. Ada Pak, kita bawa 2 kalau mau. Tapi ya udah full juga sih. Jangan Pak, bukan enggak terima kasih, bukan enggak mau dikasih, takutnya nggak kepakai lagi Pak. Saya pikir kemarin nggak bisa dipakai, makanya terus Pak bawa ini nih. Ya, kalau ini hampir sama dengan di tempat kita ya. Prosesnya hampir sama. Kalau ini serbuk nggak kasar, serbuk apa ini Pak? Serbuk karet. Serbuk karet ya. Hampir sama dengan Mas Tarom itu kan serbuk karet juga ya. Kalau kita serbuknya lembut. Ya, tengon. Nah, iya. Cuman ya ribet banget ya namanya ngikutin perintah ini kan. Mitra itu. Kalau enggak dia cuma berkreasi itu, malah itu Tetmon Pak yang buat Pak. Ya. Tetmon panen air. Oh iya. Iya. Tapi kalau untuk tiram wah aman-aman ya, lah kalau tiram enggak. Tapi kalau untuk jasa nggak berani Pak. Iya, dia berarti hampir karakternya sama dengan lingsi ya. Kan dia butuh masak lebih lama kan, lebih matang ya. Tadinya kalau tiram masih enjoy aja lah kalau tiram. Oke, diarahkan ke sini ya. Nah sahabat-sahabat semua, sepintas seperti itu ya gambaran tentang budidaya jamur susu harimau ya di tempat Pak Budi Jamur Linggau ya. Silakan sekali lagi bisa dilihat ya secara detail untuk jamur susu harimaunya di BJ Linggau Channel Ya. Channel YouTube dari Pak Budi ini. Prosesnya kalau dari sini hampir sama, cuman untuk benih-benihnya silakan nanti bisa komunikasi dengan Pak Budi di Kota Linggau ya. Mungkin Pak Budi ada pesan-pesan apa silahkan ke teman-teman jamur? Sebenarnya nggak ada pesan-pesan Pak. Ya. Pesan sederhana ya, kalau kita pengen mau berani mencoba, berani memulai, udah gitu aja kuncinya. Oke, siap ya. Kebanyakan teman-teman cuman mau tapi nggak berani memulai Ya, gitu, kan? jadi intinya banyak dari kita itu kan berani berpikir besar, tidak siap melakukan hal kecil dan apalagi action gitu ya. Iya, betul. Padahal kan di dalam usaha itu yang diutamakan adalah action ya, action dan action. Jadi kalau bahasanya presiden itu kerja dan kerja benar, gitu ya. Nggak usah terlalu banyak pikiran gitu ya. Masalah gagal nanti lah. Kalau kita gagal kenapa kita merintis pasti kan Pak. Oke, siap. Baik sahabat MJI, sekilas seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selalu dukung terus ya channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lain. Termasuk channel dari Pak Budi ya, BJ Linggau Channel. Oke, mantap. Saya Sumedi Al-Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.